Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nova semuanya, kembali lagi bersama saya Atika di sini di segmen Nabawi Talk, dan kali ini kita akan bersama dengan bintang tamu yang spesial banget di hari menjelang detik-detik Lebaran nih. Oke, tanpa berlama-lama, sambil kalian bisa komen di bawah nih kira-kira siapa yang akan jadi bintang tamu di segmen Nabawi Talk kali ini, kita akan menuju ke kediaman bintang tamu kita. Oke, stay tune. Oke, sahabat Nova semuanya, di sini kita sudah bersama dengan Bunda yang akan jadi guru kita nih hari ini buat bikin kue kering buat persiapan Lebaran. Dan mungkin nanti biar sahabat Nova lebih kenal lagi siapa sih Bunda yang ada di samping saya ini, kita bisa kenalan lebih jauh. Dan satu lagi, kalau sahabat Nova masih pusing, masih bingung mau pesen kue di mana, nanti bisa pesen di Bunda, dan nanti Bunda bisa ngasih tahu nih kita bisa pesen lewat apa, ngepoin lewat apa gitu ya Bunda ya. Terima kasih Us. Oke, bunda-bunda sekalian dan sobat Nova, perkenalkan nama saya Bu Susti. Kami akan membuat roti untuk Lebaran, khususnya ini kue nastar. Nah, sobat-sobat bunda, kalau mau beli itu nanti bisa dihubungi di sini ya, baik di Facebook, IG maupun WA. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Nanti sahabat Nova semuanya yang masih bingung nih kue kering yang mau apa, yang mau dibeli, yang mau disajiin ke tamu-tamu Lebaran nanti bisa ngepoin Instagramnya Bunda, bisa ngepoin Facebooknya juga, atau bisa tanya-tanya lewat WA. Tanya-tanya dulu boleh ya Bunda ya? Oke. Boleh, silakan. Oke sahabat Nova semuanya, tadi sudah di-spill nih sama Bunda, hari ini kita mau bikin kue nastar. Nah, nanti Bunda akan nge-spill nih kira-kira bahannya apa aja buat bikin kue nastar. Jadi sahabat Nova semuanya harus stay tune, pantengin dari awal sampai akhir gimana caranya kita bikin nastar gitu ya. Oke, sahabat Nova, berikut bahan-bahan untuk membuat nastar, yaitu selai nanas, terigu protein sedang, susu bubuk, 4 butir kuning telur, 2 butir telur untuk olesan, gula halus, tepung maizena, garam, pewarna kuning telur, vanili, butter wisman, dan margarin. Oke, itu dia tadi bahan-bahan untuk membuat nastar. Yang mau ikutin resep dari Bunda Susti ini bisa disiapin dari sekarang kalau mau bikin sendiri nastar untuk Lebaran nanti. Oke sahabat Nova semuanya, setelah ini kita intip bersama caranya bikin kue nastar nih ala dapur Esta buatan Bunda Susti gitu ya. Oke, kita simak bersama-sama ya. Oke, step pertama nih Bunda, untuk bikin kue nastar itu apa yang harus kita siapkan dulu? Oke, Us, ini pertama-tama kita masukkan margarin dulu. Margarin dulu dicatat, jangan lupa. Kita masukkan semua. Kemudian gula halus. Kita tuang. Ini di mix dua ini atau semuanya Bunda? Ini di mix dulu. Oke. Step by step ya. Iya. Kita mixin kurang lebih 1 menit, kemudian masukkan butter. Mungkin sahabat Nova yang belum tahu apa bedanya butter dengan margarinnya tuh apa sih, buat apa fungsinya ada butter ini gitu Bunda? Kalau untuk butter itu biasanya untuk membuat aroma lebih wangi, terus rasanya lebih enak. Oke, rasanya lebih enak. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai butternya, apakah tetap bisa gitu Bunda? Bisa itu ekonomis. Oke, tapi lebih baiknya kayaknya pakai butter ya, biar lebih Oke. enak gitu rasanya. Iya, betul.
aja dari Bunda untuk satu Ini adonan? empat. Kita bikin 2 adonan ini ya. Kalau misalkan mau bikin separuh, tinggal dibagi aja. Oke. Kita mixer sebentar. Mungkin untuk mixernya ini juga kira-kira tuh ada waktunya berapa setiap stepnya atau kira-kira aja? Dikira-kira aja, kalau tidak maksimal tuh 2 menit semuanya. Apakah ada tekstur khususnya yang bisa kita kayak jadiin patokan kalau misalkan oh ini bisa nanti dimasukin yang lain gitu Bunda? Kalau terlalu mixer itu biasanya adonan akan melebar juga bisa. Jadi kalau misalkan kita mixer juga tekanannya nggak boleh tinggi-tinggi ya Bunda? Iya, yang speed 1 aja. Cukup speed 1 kalau misalkan mau masukin bahan-bahannya dari satu-satu dulu gitu ya Bunda ya? Iya, betul. Kemudian kita masukkan terigu. Gula halus. Maizena ya. Oh, maizena. Iya, maizena. Setelah tepung tadi kita masukin maizena. Ya, terus susu bubuk. Susu bubuk. Oke. Kemudian kita kasih vanili. Satu. Kita tuang. Untuk 2 adonan itu cukup 1 vanili aja Bunda? Iya, cukup 1 saja. Untuk membuat aroma lebih wangi. Kemudian kita kasih garam sedikit aja. Seperlunya. 2 jumper ini. Ya. Kemudian kita ngadoninya pakai spatula atau spatula kayu atau spatula plastik bisa. Karena kalau terlalu lama kita ngadoni pakai tangan nanti adonan bisa keras. Iya. Karena suhu tangan kita. Iya, gitu ya? betul. Iya, Ini semua diulenin sampai kalis atau sampai sampai nggak lengket, tapi nggak kalis gitu ya, asal tercampur, tapi jangan terlalu ditekan-tekan ketika kita ngadonnya pakai tangan. Oke. Kalau misalkan nanti sampai kalis itu jadi rotinya jadi gimana Bunda? Biasanya keras, nanti jadi keras kalau ngadoninya terlalu ditekan-tekan gitu. Oke. Ini cukup ya, bisa kita adoni pakai tangan. Tangan sudah bersih ya Us, kalau kita pas ngadoninya pakai tangan. Ya pastikan harus cuci tangan terlebih dahulu. Kira-kira ini bisa jadi berapa kilo Bunda? Ini kalau untuk di toples yang 500 gram itu kurang lebih bisa 2 toples lebih. Oke, bisa Iya. 2 toples lebih ya. Iya. Ngadoninya digini-gini aja. Tidak usah terlalu Tekan-tekan. Iya, betul. Jadi kayak adonan kasar gitu ya Bunda? Iya, tapi tetap apa sampai sampai kalis, tapi tidak apa ya namanya, tidak Selembut kalau misalkan kita ngelihat adonan kalis itu kan iya kayak lembut gitu iya ya. iya ditekan-tekan. Kayak gitu. Sahabat nafas semuanya bisa dilihat, disimak juga ini teksturnya seperti apa nih kalau misalkan mau bikin kue nastar tuh harus kayak gini biar kuenya nggak keras, terus kuenya tetap lembut, tetap uh, ketika dimakan tuh langsung lumer gitu di mulut ya Bunda ya. Iya.
Kira-kira kalau misalkan pakai spatula terus, apakah tidak apa-apa Bunda? Nanti nggak tercampur rata, Us. Iya, cuma seperti tadi, cuma masih apa ya, tepung-tepungnya itu tidak merata kalau hanya pakai spatula. Oke, jadi nanti Iya. ketika di oven juga masih ada rasa tepung ya Bunda? Iya. Ini sudah cukup ya, Us, ini udah tercampur. Oke. Iya. Setelah ini kita bulet-buletin ya Bunda? Betul, iya. Nah ini juga nih, ini yang agak sulit nih Kak. Soalnya saya pernah bikin nastar kayak gini, waktu dibulet-buletin, habis itu sampai di oven Mm-mm. jadinya lebih besar gitu Bunda Kak. Oh Gitu. iya, itu bisa pengaruh karena api besar, terus adonan yang nggak pas, itu ya maksudnya ukurannya tidak pas juga bisa. Oke, Iya, berarti iya, untuk membulat-bulatin si nastar ini kita juga ada ukurannya ya Bunda? iya, iya. Itu kalau untuk ukuran itu terserah ya, Us. Itu bisa pakai pakai cetakan atau dikira-kira juga bisa. Oke. Ini udah Yang cukup penting ya, Us juga ya? tidak terlalu lebar ya Bunda, karena Iya. nanti masih diisi juga ya. Iya, betul. Biasanya juga apa karena selai nanasnya itu masih basah itu bisa melebar juga. Oke. Ada nggak sih perbandingannya Bunda antara selai nanasnya sama adonannya kalau bikin bulat-bulat itu? Maksudnya gimana? Maksudnya kayak misalkan jangan sampai terlalu tipis nanti bisa nanti Oh, selainya bisa keluar gitu. oh ya. Biasanya kalau misalkan selainya keluar itu antara adonan sama isi itu nggak sesuai ya. Misalkan ini terlalu terlalu kecil, ini terlalu besar, itu bisa keluar nanti itu isinya. Oke, berarti tetap harus agak Iya, ada penuh. iya ada ukurannya ya dikira juga saja. Oke, yang penting tidak terlalu tipis ya Bunda, Iya, karena kalau tipis betul. bisa melebar-lebar ketika di oven ya. Ini sudah cukup ya, Mas? Oke, siap. Setelah ini kita mau bikin kuenya nih sebelum kita oven bersama-sama. Kita bikin bola-bola si nastar ini. Oke, ini part yang paling saya suka ini setelah makan sih ya. Karena yang paling disuka ya makannya. Oke, ini langsung pakai loyang atau gimana? Bisa. Ini nanti biar cetakannya sama, itu biasanya saya pakai cetakan seperti ini. Ya. Ada sendok khusus nih ya. Ini sebenarnya sendok garam ya, sendok ukuran untuk apa ya, ukuran garam atau gula, tapi bisa dipakai untuk cetakan ini. Tapi sebenarnya mau apa saja bentuknya terserah ya. Jadi kalau saya seringnya pakai ini. Oke, biar cantik ya, karena dia sama Ya semuanya. sama ya, sama semuanya. Oke, ini udah. Ini kita ambilnya pakai ini ya berarti ya, Bunda ya. Iya. Ini biar apa bentuknya nanti sama ya. Oke. Kita pertama iya. Kita mau dicetak semua dulu boleh atau satu-satu ini terus kita buletin baru dikasih ini juga bisa. Atau ini mau dicetak semua juga bisa. Kalau misalkan dipanggang retak tuh karena ininya kurang halus buletinnya atau karena apa? Retak itu ada beberapa faktor ya, Us. Pertama bisa karena adonannya keras. Terus apa? Api besar, suhu api oven terlalu besar. Juga bisa. Saya kira karena ini ya Bunda, karena nguleninnya masih apa namanya nggak sehalus Enggak sar. Ya bisa jadi, bisa. Tapi yang lebih ini karena biasanya adonannya terlalu keras, Us. Sama suhu ovennya yang panas, terlalu tinggi. segini deh. Agak cepetan. Oh, agak gitu kan. Iya. Cepetannya sedikit. Oke. Sini. Terus sejalan. Oke, ini kita isi dengan Iya. aduh, Ini pakai tangan nggak apa-apa sih ya. Yang penting sudah bersih. Mau pakai sarung tangan sudah bisa. oke.
Berarti adonannya juga pastiin tidak lengket gitu ya Bunda ya. Iya. Kira-kira misalkan kalau nih sahabat Nova di sini nggak suka selai nanas nih Bunda, kira-kira bisa diganti dengan apa gitu? Bisa pakai kuah, bisa pakai isinya dalamnya pakai bawang goreng juga bisa, Us. Bawang goreng. Iya. Oke, ini resep baru juga ini Bunda. Ini bawang gorengnya berarti kita juga bikin sendiri gitu Bunda atau Bisa bikin sendiri atau beli juga bisa, tapi lebih lebih enak kalau kita goreng sendiri, kan tahu cara membuatnya juga, Us. iya sih lebih lebih kerasa ya rasa Iya. bawangnya. Iya. Tapi kalau bawang goreng gitu rasanya nanti tetap ada manis gitu nggak Bunda? Tetap ada manis gurih. Gurihnya dari bawang gorengnya, itu manisnya dari adonannya karena ada gula halusnya. Kalau dari yang apa namanya isinya lain gitu, apakah bahannya takarannya juga tetap sama? Sama. Iya, Jadi cuma isinya isinya. saja. Oke, jadi sahabat Nova semuanya kalau misalkan mau bikin kue nastar dan ngerasa aduh aku suka selai nanas nih bisa diganti dengan coklat tadi juga Bisa. ada resep baru bisa jadi pakai bawang goreng gitu. Betul. Kalau misalkan pakai selai-selai yang lain gitu bisa nggak enggak? Selai dua atau ada kayak apa ya? Harus selainya tuh yang keras selai boleh selai apa aja yang penting tidak lumer gitu selainya gitu. Oh ya, biasanya kalau kalau nastar itu identik dengan selai nanas ya, Gus ya. Itu karena apa? Kalau pakai yang selai-selai yang cair itu nanti efeknya ke adonan, nanti nggak bisa apa ya, nggak bisa padat. Oh. Iya, iya. Kalau bentuknya nggak bulat tuh sebenarnya boleh nggak sih Bunda? Boleh. Ada yang itu apa? Ada yang bentuk daun bisa. Variasi bentuk banyak, Us. Cuma ini kebetulan saya kalau bikin itu yang bulat-bulat Bulat-bulat. saja, iya. Sekarang kan banyak variasi bentuk nastar. Iya sih. Iya. Ya. Kalau kayak gitu tuh tetap ini ya Bunda. Apa namanya? Jadi besar-besar gitu ya karena isiannya kan kalau Iya, misalkan daun gitu. betul, iya. Oke, ini kita mau ngapain dulu nih Bunda? Oh iya, sahabat Nova, kita sebelum memasukkan adonan, Ya. kita panaskan oven dulu ya. Eh, ini kalau setiap oven itu suhunya beda-beda. Kalau saya itu kalau oven biasanya di suhu 100 yang paling kecil. Karena kalau terlalu besar apinya nanti adonan bisa retak atau melebar terlalu banyak. Oke. Kita nyalain dulu ya. Jadi kalau misalkan eh, bulat-bulat sini tuh kita bisa sambil nyalain ovennya ya Bunda ya? Iya. Jadi sebelum selesai adonan dikulit-kulitin, sebaiknya kita panasin dulu oven biar tidak terlalu lama menunggu. Oke, gitu ya sahabat Nafa semuanya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin nastar, kita pastiin ovennya bikin panas dulu sebelum nanti eh, berganti untuk mengoven adonan. Iya. Untuk oven tiap-tiap apa oven itu beda-beda ya, Gus. Ada yang suhunya tipe-tipe oven itu beda-beda maksudnya ya. Kalau tadi sudah saya sampaikan kalau saya di suhu 100. Oke, di Iya. 100. Iya. Itu udah cukup buat mengoven si nastar ini. Iya. Kira-kira ovennya itu berapa jam atau berapa menit enggak? Kurang lebih kalau untuk tahap pertama itu kurang lebih 30 menit. Oke, setelah itu kita eh, keluarkan gitu. Iya, dikeluarkan, kemudian kita nunggu dingin, nanti baru kita olesin, baru kita masukkan lagi ke oven. Oke, benar-benar harus dingin ya, Bunda? Iya, Nggak boleh hangat. iya betul, harus betul dingin. Itu fungsinya apa, Bunda? Kenapa harus eh, rotinya adonannya setelah keluar dari
panggangan yang pertama harus dingin dulu sebelum diolesin? Oh ya, itu kalau kita menunggu dingin itu biar aroma wanginya dari nastar itu keluar. Kemudian apa itu? Kalau ketika diolesi itu tidak terlalu banyak rekatnya. Terus ini Bunda, kalau misalkan di oven itu kira-kira berapa menit atau berapa jam setiap satu adonan? Kalau oven itu biasanya kurang lebih itu 30 menit. Setelah itu nanti kita keluarin, nunggu sampai dingin, kemudian kita olesin pakai kuning telur, kemudian kita masukkan kembali kira-kira 15 atau 30 menit. Oke, ini fungsinya apa sih? Kenapa harus dikeluarin dulu, baru ditunggu dingin, kemudian diolesi, kita masukin lagi tuh gimana Bunda? Oh ya, eh, pengalaman saya itu biasanya kalau kita nunggu dingin itu biar aroma kue nastarnya itu keluar aroma harum dan wanginya. Kemudian eh, untuk olesan itu biar tidak terlalu banyak retaknya. Oke, Iya, itu sangat berpengaruh ya Bunda ya. iya, Kalau misalkan iya. langsung dikasih, kuenya pasti akan retak gitu ya. Iya, bisa bisa seperti itu. Tapi itu biasanya tergantung masing-masing ya, Us. Mau mau di awal untuk olesan juga bisa, mau di nunggu dingin pas sudah di oven juga bisa. Oke, untuk meminimalisir kerusakan gitu Iya, Bunda itu ya. betul, nggih. Oke, kali ini kita mau ngapain nih Bunda? Ini kita mau membuat untuk olesannya ya, Us. Oke, olesan untuk nastarnya yang di atasnya ya Bunda. Betul. Ini bahan-bahannya apa aja? Ini bahan-bahannya selera ya, Us. Ini biasanya ada yang cuma memakai kuning telur sama pewarna kuning telur. Ada juga yang ditambahi susu kental manis. Ada juga yang ditambahi dengan minyak. Itu apa? Nanti untuk warna itu kalau misalkan pakai susu sama minyak itu ada warna coklat-coklat, karamel sama glowing. Iya, lagi glossy Iya, gitu. Kalau oke. kata orang-orang zaman sekarang ya Bunda. Oke. Boleh mungkin kita langsung saja ya Bunda, kita eksekusi nih untuk membuat olesan untuk kue nastarnya. Tetap disimak, jangan di skip dulu, sahabat Nova semuanya, biar nggak ketinggalan apa aja, gimana caranya untuk membuat kue nastar yang enak, yang tampilannya keren, menarik, dan juga tadi glowing, glossy gitu. Oke. Oh, iya. Ini kita ambil kuning telurnya aja ya, Gus. Kita pisahkan dari kuning telurnya. Untuk satu resep itu, tapi bikin dua resep ya, Gus itu. Ini bikin dua resep, maaf. Tadi ini berarti kuning telurnya dua saja. Kita ambil kuningnya. Jadi sahabat Nova, kalau misalkan mau bikin satu adonan atau satu resep mungkin yang satu toples kecil gitu ya Bunda ya, Iya. itu cukup memakai satu telur aja. Tapi karena tadi kita bikinnya buat dua nastar, buat dua apa namanya? Iya, dua resep. Jadi pakainya dua kuning telur gitu. Iya, betul. Kira-kira nih Bunda, ada takarannya lagi nggak kalau misalkan kita tambah susu dan eh, minyak, apakah Oh secukupnya ya. atau ada takarannya? Oh, iya. Kalau untuk dua kuning telur itu kita pakai 1 sendok kental manis, 1 sendok makan ya, sama 1 sendok minyak sayur. Itu saja. Oke. Aku kasih apa kuning telurnya itu dikit aja ya, Mas. Asal ada ininya apa warnanya 1 tetes aja. Ya, cukup. Kita aduk-aduk. Lebih kelihatan menyala gitu ya. Iya, Gitu ya. betul. Iya. Tapi itu kembali lagi selera masing-masing kalau mau olesan itu. Kalau ini pakai semuanya ya, ada susu kental manis, ada pewarna, ada susu sama minyak. Oke, itu ya Sobat Nafas. Jadi kalau misalnya mau bikin olesan yang hasilnya nanti kuenya mau glossy, glowing, kita tambahin minyak sayur. Dan kalau misalkan hasilnya ada yang caramelize gitu, kita tambah susu kental manis gitu. Tapi kalau Betul. mau biasa aja, mau tampilannya nggak
glowing, gak glossy dan tidak caramelize. Nah, nanti bisa cuma telur aja sama warna. Betul. Iya, biar warnanya tetap kelihatan orange gitu ya. Iya. Karena kalau nggak pakai nanti pucet. Iya. Oke. Oke, sekarang kita sudah ada di depan kita kue nastarnya ya Bunda. Ini Iya, tadi betul. sudah didinginkan dulu Iya. biar hasilnya nanti lebih maksimal. Jadi kita harus tunggu dingin dulu, baru setelah itu kita kasih olesannya. Betul ya Bunda ya. Iya. Ini olesannya kita tambahin keju juga. Bisa buat Nova. Kita parut kejunya. Apa ya sih? Terus gimana ini Bunda? Ini kita oles dulu ya, Us. Nanti setelah kita olesi kuning telur, nanti toppingnya untuk kejunya langsung dikasih. Oke. Biar merekatnya itu lebih apa ya, nempel. Jadi nanti kalau di oven tidak lepas-lepas ya Bunda ya? Iya, betul. Langsung aja. Seberapa ini Bunda? Ininya, secukupnya. Iya, agak Kebanyakan ditekan. nggak? Iya, udah cukup. Oke. Gini ya sahabat Iya. Nova. Jadi harus telaten banget nih. Ngasih satu-satu. Semuanya udah mulai kelihatan glossy-nya. Kalau yang nggak suka keju ini boleh di skip ya Bunda ya? Boleh. Jadi ini terserah. Iya. Sahabat Nova semuanya lebih suka pakai keju, boleh ditambahin keju. Kalau nggak suka boleh gini aja. Atau biasanya ada yang pakai apa itu namanya cengkeh ya Bunda? Iya. Iya. Ada itu biasanya tergantung request Selera masing-masing ya Bunda ya. Betul. Tapi kalau misalkan pakai cengkeh itu kan ada baunya ya Bunda, itu Iya. bisa mempengaruhi si nastarnya juga nggak sih Bunda? Kalau pengaruh rasa sih mungkin enggak ya, cuma ada bau apa ya, bau cengkehnya. Iya. Kalau yang nggak suka kan biasanya itu ya Nggak terlalu pakai, iya. aroma cengkehnya ada yang nggak suka. Kalau yang suka kejunya banyak bisa dikasih lebih banyak lagi ya Bunda ya. Bisa. Tergantung selera. Karena Iya, kalau betul. buat bikin sendiri, kalau misalkan ini buat dijual rugi ya Bunda. Ya, nanti menyesuaikan apa bahan yang Ini punya. iya, bahan yang dipakai. Harganya beda. Ini ngolesnya pelan-pelan ini biar rata gitu. Semua permukaannya harus kena nggak Bunda itu kira-kira? Biasanya itu selera ya, tapi biasanya cuma sampai ini setengahnya bulatan ini. Biar kalau jadi kering bisa tetap kelihatan semuanya ya, si warnanya cantik gitu. Ini sahabat Nova di rumah semuanya, kalau mau bikin, kita bareng-bareng bikin dari awal tadi, kalian bisa ngikutin prosesnya dari awal sampai sini biar kita bisa menikmatinya bareng-bareng juga. Kalau misalkan kejunya lepas-lepas itu karena memang tidak terlalu kerekat ya Bunda? Iya, biasanya kalau untuk nempelnya apa itu merata maksimal itu agak ditekan waktu naruhnya di atasnya itu. Jangan ditekan-tekan. Iya. Tap-tap ya. Teman-teman semua.
Nah mungkin ini kita karena sebagai sampel ya Bunda, kita bikin separuhnya ada kejunya, separuhnya kita tidak Iya, bikin boleh. keju, biar nanti sahabat-sahabat Nova bisa lihat nih yang hasilnya yang dikasih keju seperti apa, yang nggak dikasih keju kayak gimana gitu. Kayak klepon. Ini klepon modern. Klepon modern. Oke. Ini nanti dipanggangnya berapa menit Bunda? Ini kurang lebih 30 menit maksimal ya. Atau Dengan 15. Biasanya ya menyesuaikan oven masing-masing, Us. Oke. Iya. Apinya kecil atau Iya, apinya apinya gimana, kecil Bunda? aja, kecil. Apinya kecil. Jangan Iya. lupa itu dicatat ya sahabat Nova semuanya. Jangan terlalu besar karena Iya. nanti akan merusak tekstur si kuenya ya Bunda ya. Iya, iya. Terus hasil matangnya itu merata kalau apinya kecil. Ya, Iya. sampai dalamnya tetap Iya, ini ya Bu. iya. Karena Iya, dan crunchy gitu. terus mau nyoba Boleh. ya. Ini juga nggak boleh kebanyakan ya Bunda. Iya, Kayak gini Bunda. iya bisa. Kalau habis itu terus di Oh, diginiin. ya, Oke. biar nggak terlalu Belum jago iya, ini harusnya. betul. Jadi sahabat Nova semuanya yang menyimak dari rumah, silahkan bisa ditiru nih resepnya, caranya, biar yang belum bisa jadi sejago Bunda nih. Kita Bunda? Ya, oke. Semua. Biasanya kalau yang lepas ini susah muternya itu. Iya. Jadi ini apa kadang nggak merata. Iya. Oke. Ini sebenarnya kalau misalkan nggak sampai setengah pun nggak apa-apa ya Nggak Bunda ya? apa-apa sebenarnya. Asal atasnya ini aja apa ada warna. Ada warnanya. Iya. Biar kelihatan ini sebagai pemanis, biar Iya. kelihatan cantik ya Bunda ya. Betul. Tapi ada nggak sih Bunda olesan yang mungkin warna lain atau mungkin pakai yang lain gitu, bisa nggak Bunda? Atau biasanya cuma pakai ini kalau nastar? Biasanya umumnya pakainya seperti ini, kuning telur sama warna. Kalau untuk yang susu sama minyak itu biasanya selera masing-masing kok yang kayak gitu. Toppingnya ya Bunda yang Iya, bisa bervariasi iya, ya. bisa. Oke, kita sahabat apa semuanya? Setelah ini mau kita oven di panggangan selama 30 menit. 30 menit sampai kita tunggu sampai nanti hasilnya jadi. Tetap stay tune untuk melihat nastar dari buatan Bunda Susti dari dapur Espai. Oke sahabat Nova semuanya, kita mau masukin nastarnya ya Bunda ya di dalam oven ya. Ovennya juga sudah panas. Panas. Oke. Kita tunggu 30 menit untuk sampai nastarnya matang, baru kita nanti lihat gimana hasilnya. Tetap stay tune. Oke, itu dia sahabat Nova. Kita sudah selesai bikin nastarnya. Itulah semua proses pembuatan nastar dari awal sampai akhir. Bahan-bahannya kita sudah siapkan semua dari tadi ya Bunda. Nanti sahabat Nova bisa ngelihat gimana proses pembuatannya nastar
ala dapur Esta oleh Bunda Susti gitu ya. Jadi mungkin tadi ada yang belum ngeliat nih, belum sempat ngeliat kalau misalkan nggak mau repot-repot nih dia bikin sendiri, bisa langsung beli di dapur Esta. Bisa di mana Bunda? Mungkin bisa dikasih tahu lagi. Oh ya, bisa di lewat HP ya di sini ya, nanti atau di IG atau di Facebook. Oke, nanti bisa kepoin di Instagramnya, Facebooknya, bisa tanya-tanya lewat WA juga dari dapur Esta gitu ya sahabat Nova semuanya. Oke, terima kasih banyak ini Bunda Susti kita sudah dikasih tahu resep cara membuat nastar dan barangkali sahabat Nova di rumah semua yang mau bikin nastar sendiri sekarang sudah nggak bingung kan resepnya kayak gimana bisa dicek di video number kali ini gimana rasanya nastar yang enak banget ini ala dapur Esta yang dimasak oleh Bunda Susti gitu ya. Iya. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk sahabat Nova semuanya di rumah. Jangan lupa untuk terus menyaksikan channel YouTube SD Muhammadiyah Inovatif, di mana kita di Ramadan kali ini banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita dapat. Salah satunya adalah cara membuat kue nastar ini. Oke, itu dia sahabat Nova semuanya keseruan kita hari ini bersama dengan Dapur Esta. Kita sudah lihat gimana resep dari Bunda Susti untuk membuat kue nastar yang bisa sahabat Nova semua coba di rumah. Kalau misalkan sudah coba, nanti bisa diupload di Instagram dan tag SD Muhammadiyah Inovatif Mertayudan. Jangan lupa sekali lagi like, comment, share, dan subscribe video ini untuk kita berbagi ke semua orang gimana caranya membuat nastar yang enak banget gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.